Oke, selamat siang Ibu Tarida. Siang Pak Ergo, Bagaimananya Coach, kabarnya hari ini? alhamdulillah Pak, alhamdulillah sehat. Iya, kabarnya ada nanti mau coaching lagi ya? Iya, tadi, Pak Farid ke sini, jadi kami menjadwalkan nanti akan ada coaching dengan beliau, Oke. eee mhm, Ya, jadi sebelum nanti melaksanakan coaching, ada beberapa hal nih yang saya ingin tanyakan kepada Coach Ibu Tarida. baik Pak. Yang pertama itu rubrik penilaian, Bu, ya. Itu harus disiapkan yang mana mencakup tentang kompetensi dari coaching ini, ya, kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, selanjutnya ada nih yang ingin saya tanyakan kepada coach, kira-kira dari coaching nanti kompetensi pembinaan apa yang ingin dikembangkan oleh coachee tersebut? Ya, jadi Pak Farid ini kan kemarin disupervisi kan Pak ya, jadi dia ingin melakukan perbaikan-perbaikan tentang hasil supervisi ya yang telah dilakukannya. Oke. Oh, berarti beliau sudah melaksanakan supervisi tapi ada perbaikan gitu ya? Iya, mhm. Terus bagian kompetensi mana nih yang ingin diperbaiki oleh Pak Farid tersebut? Kalau menurut cerita Pak Farid kemarin itu, ada kompetensi yang harus diperbaiki lebih spesifik itu tentang percaya diri. Jadi Pak Farid ini ada masalah tentang, kepercayaan diri pada saat disupervisi dia kayak ada nervous sedikit gitu, Pak. Oh, berarti kurang kurang pede begitu pada saat Iya, mensupervisi, masih takut kira-kira. iya, Nah, terus, indikatornya nih ketercapaiannya, dalam supervisi nanti? jadi saya tuh menginginkan ya nanti pada saat kita bincang-bincang, Pak Farid itu menemukan solusi daripada, kompetensi mana yang harus dia tingkatkan gitu ya, atau yang diperbaiki. Misalkan, tentang tadi percaya diri dia sudah nggak lagi nervous gitu ya, ketika dia supervisi itu dia pede gitu. Oke, ya, oke. Mungkin itu saja Bu Tarida ya, nanti saya tunggu hasil coaching-nya antara Ibu Tarida dengan Pak Farid tadi ya? Iya, Oke. sebentar lagi Pak, Bapak juga nanti ada bersama kami, Pak, ya. Oke, ya nanti kita sama-sama saksikan saja ya bagaimana proses coaching-nya. Ya, Terima terima kasih Bu Tarida. kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Farid, Waalaikumsalam Ibu Tarida. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, kok tiba-tiba kemari, ada apa Pak ya? Seperti kemarin Bu, saya sudah sampaikan ke Ibu ada beberapa permasalahan Bu terkait dengan Mhm. proses supervisi yang sudah saya lakukan kemarin di sekolah kami ini kan eh, dilakukan supervisi di setiap 1 semester sekali Bu. Jadi Iya. ada permasalahan di situ Bu terkait dengan ketika saya disupervisi oleh kepala sekolah oleh guru senior. Mhm, Jadi iya. Jadi pada saat kemarin Bapak disupervisi nih oleh kepala sekolah, Pak, ya? ya Atau guru betul. senior Bapak Kepala sekolah pada saat kebetulan kemarin Bu langsung. Ya. oke, nyaman nggak Bapak pada saat disupervisi? Nah, disinilah Bu permasalahan yang saya miliki Bu ya. Jadi permasalahan saya ini adalah terkait dengan kenyamanan itu. Jadi kenyamanan yang Mhm, saya alami ini mungkin terkait dengan kurang percaya diri yang saya miliki Bu. Jadi ketika oke, di awal, ketika saya mengajar biasa saja. Tapi ketika ada kepala sekolah atau supervisor yang berada di belakang, itu ternyata ada sedikit kurang percaya diri yang saya alami. eee, Bapak merasa kurang percaya diri, Pak, ya, pada Iya. saat, apa namanya, di dalam ruangan gitu ya, pada Mhm. saat pas sekolahnya datang. Kira-kira apa ya, kira-kira nih, Bapak merasa nggak kira-kira apa sih sebenarnya faktor yang menyebabkan kenapa Bapak kurang percaya diri? Misal nih Pak, Bapak tidak menguasai materi misal, atau Bapak merasa ragu dengan, media atau strategi yang Bapak bawakan gitu, atau tidak lengkap membawa perlengkapan gitu, apalah kira? Kalau untuk
materi Bu, saya sudah siapkan jauh-jauh hari ketika sebelum di supervisi. Kemudian untuk perlengkapan juga sama karena RPP itu kan sudah kita buat di awal semester Bu ya. Jadi memang sudah siap Bu. Ketika di awal saya sudah siap. Tapi ternyata ketika mau masuk ke kelas itu sudah mulai nih. Ada rasa ketika pagi pun sudah mulai ada rasa saya kok seperti ini ya. Kenapa saya ini? Ketika masuk ke kelas kadang-kadang ada sesuatu di awal pembelajaran, di kegiatan inti, atau di penutup yang dia ketinggalan. Sehingga ketika pas melakukan refleksi yang disampaikan oleh kepala sekolah, Pak Farid, tadi kurang ini, kurang ini, kurang ini. Padahal ketika pas persiapan, saya dicoba diamati oleh rekan sendiri, itu sudah dikatakan sudah baik. Itu Bu, jadi ini. Nah, kira-kira Pak ya, saat Bapak normal gitu tidak setelah itu gitu ya, Bapak bisa nggak menjawab pertanyaan misal kira-kira apa sih yang bisa Bapak lakukan supaya Bapak tidak relax gitu ya, lebih tenang gitu. Apa sih sebenarnya ada pada diri Bapak yang bisa membuat Bapak jadi menghilangkan PD atau membuat relax tadi Pak? Mungkin yang pertama Bu, karena mungkin 1,5 tahun sekali ya saya di supervisi, jadi apakah nervous itu muncul ketika terlalu lama tidak disupervisi. Jadi mungkin keinginan saya ini ketika saya diamati oleh rekan, itu saya tidak terlalu grogi Bu. Nah ini mungkin dari sinilah saya ingin mencoba untuk terus melatih diri saya, melatih saya dalam proses pembelajaran ini itu dengan diamati oleh rekan. Jadi kalau ketika awal tadi kan saya diamatinya tanpa siswa, Bu. Nah, saya pengennya ini mungkin nantinya ada rekan yang dia mau untuk masuk ke kelas untuk mengamati saya dalam proses pembelajaran. Nah, itu, Bu. Oh, jadi Bapak tuh nanti pengen Pak ya apa namanya Bapak tuh sering-sering diamati teman gitu ya supaya menghilangkan. Selain cara itu Pak, kira-kira apalagi lah yang bisa membuat Bapak ngerasa nyaman, rileks di dalam kelas? Selain berlatih gitu ya, apa aja Pak kira-kira Pak? Tentunya selain saya sendiri yang berlatih, saya inginnya juga melihat, Bu. Jadi melihat rekan ketika disupervisi agar supaya mengetahui apa kesalahan atau yang sudah baik. Jadi bukan hanya kesalahan rekan, tapi yang sudah baik yang sudah dilakukan oleh rekan itu. Jadi ketika saya melakukan supervisi, oh ternyata ketika di supervisi ini rekan itu ada kesalahan seperti ini, yang baik sudah seperti ini. Nah itu mungkin itu Bu. Jadi saya pinginnya melihat juga rekan yang sedang disupervisi atau rekan juga saya juga pengen mengamati rekan melakukan proses pembelajaran. Oke, iya. Jadi Bapak itu sekarang kita sudah menceritakan, Bapak juga sudah tadi sedikit membuat upaya-upaya gitu ya. Nah, saya pengen Bapak mempertegas kembali kira-kira ya Pak, dari tujuan kita tadi kan supaya Bapak bisa nyaman, rileks dalam kelas. Rencana apa aja Pak yang akan Bapak buat sehubungan dengan tujuan Bapak ini? Baik, karena permasalahan saya ini terkait dengan kepercayaan diri. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan Ibu Tarida, yaitu saya ingin mengajak rekan, mungkin yang paling dekat itu adalah dengan rekan yang dia sama mata pelajarannya, Bu. Saya biologi, ada rekan satu di sekolah yang biologi, ini nanti saya akan bertukar peran, Bu. Jadi bertukaran peran ini artinya yang pertama adalah saya akan meminta rekan tersebut untuk mengawasi ataupun mengamati ketika saya mengajar di kelas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bergantian. Ketika rekan ini melakukan proses pembelajaran di kelas, itu saya ingin juga mengamati rekan tersebut dengan menggunakan rubrik supervisi. Biar nanti kita sama-sama ada refleksi, oh ternyata ini loh yang belum muncul, ini loh yang sudah muncul. Itu Bu, keinginan saya.
Jadi rencana Bapak itu bisa nggak Bapak tambahkan lagi, misal nih terkait dengan media sosial gitu Pak ya. Bisa nggak Bapak tambahkan lagi misal seperti apa yang berhubungan dengan media-media sekarang yang banyak berhubungan, kita bisa berhubungan secara maya gitu. Ada nggak rencana lagi Pak? Mungkin ada Bu ya. Seperti saya membuat media pembelajaran mungkin nanti itu kan memang permasalahan saya ini di percaya diri Bu ya. Nanti saya akan coba mengembangkan selain dua tadi di dalam kelas itu juga saya pinginnya juga mengembangkan eh, di dunia maya Bu dengan memanfaatkan media YouTube atau Instagram atau Facebook. Di situ saya akan mencoba untuk melakukan pembelajaran yang dia bersifat virtual, tapi yang dia secara tidak langsung. Contohnya saya membuat media pembelajaran yang nantinya akan saya share ke YouTube. Yang nantinya proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam media tersebut akan saya amati sendiri. Bagaimana proses peningkatan ketika saya mengajar. Apakah sudah semakin baik atau malah menurun ketika melihat dari postingan satu ke postingan yang lain. Oke. Gitu. Nah, Pak, kira-kira Pak ya, ini kan Bapak tuh pengen secepatnya Pak ya untuk mengembalikan rasa percaya diri ya. Jadi kira-kira rencana yang Bapak lakukan tadi, kira-kira jangka waktu berapa lama Bapak ingin lakukan itu? Baik, kalau untuk supervisi tentunya karena 6 bulan sekali Bu, tentunya target saya untuk semester ini sudah dilakukan supervisi, tapi target saya di semester depan saya inginnya ketika disupervisi oleh kepala sekolah saya sudah memiliki kepercayaan diri yang baik. Nah itu. Tapi untuk langkah-langkah tadi saya inginnya secepatnya Bu. Jadi secepatnya ini artinya ketika nanti sudah masuk sekolah karena hari ini adalah masih libur terkait dengan kita kegiatan menyambut Ramadan. Jadi setelah nanti masuk, saya ingin mencoba berdiskusi langsung dengan rekan satu rumpun mata pelajaran untuk membahas tentang tadi apa rolling peran yaitu sebagai pengamat dan sebagai yang diamati. Kemudian kalau untuk yang apa yang di sosial media itu sesuai dengan materi yang akan dikembangkan di proses kelas maya tersebut. Oke. Jadi rencana Bapak tuh kayaknya udah luar biasa Pak ya. Tetapi kalau misal nih Pak, dalam perjalanannya nanti ada gangguan-gangguan, misal nih, kan kita nggak terduga Pak ya. Apa trik Bapak supaya menghilangkan gangguan itu? Takutnya kan tidak tercapai nih, nggak pede lagi gitu ya. Apalah kira-kira yang Bapak bisa lakukan untuk meminimalisir gangguan-gangguan yang terjadi? Misal Bapak miss motivasi gitu ya, masih datang lagi tidak kepedeannya gitu Pak. Tentunya ketika nanti muncul kembali karena memang kalau yang saya rasa ini Bu terkait dengan kepercayaan diri ini kadang-kadang naik kadang-kadang turun Bu memang. Jadi inginnya terus Bu, terus continue. Jadi pinginnya terus continue ketika nanti proses pembelajaran saya juga pingin terus ada yang memotivasi sepertinya seperti itu. Jadi mungkin dari Ibu juga sebagai coach saya juga minta untuk bisa mendampingi sebagai rekan untuk sama-sama pengembangan ini Bu ya. Kemudian yang kedua yaitu kepala sekolah. Jadi nanti saya juga pingin ketemu dengan kepala sekolah terkait dengan apa sih permasalahan yang sering ditemukan ketika saya sedang disupervisi gitu. Oke. Baik, kayaknya jawaban Bapak itu sudah sangat ini lengkap sih, trik apa langkah-langkahnya udah jelas. Tapi bagaimana Pak ya untuk menjaga komitmen dari rencana yang Bapak buat tadi supaya terlaksana gitu? Ya. Tentunya penjadwalan Bu. Jadi penjadwalan yang dia sifatnya langsung Bu ya. Jadi nanti setelah nanti masuk, saya pengennya langsung menjadwalkan, langsung ketemu dengan rekan yang satu rumpun tadi, kemudian saya jadwalkan kapan nih saya masuk ke kelas beliau dan beliau masuk ke kelas saya. Kemudian yang kedua terkait dengan yang kelas maya tadi, karena memang kelas maya ini lebih
agak ribet Bu ya, karena terkait dengan persiapan kita untuk melakukan rekaman dan sebagainya. Itu nanti saya juga akan berkoordinasi dengan teman yang dia paham tentang IT, tentang editing video. Itu. Oke. Terus Pak, bisa nggak Bapak sedikit menceritakan nih kayaknya siapa saja sih yang berperan gitu, yang berperan dalam menjaga komitmen Bapak? Tentunya yang akan terlibat nantinya yang pertama adalah rekan tadi Bu, satu mata pelajaran. Kemudian yang kedua adalah kepala sekolah, karena beliau adalah observer dalam supervisor ya, supervisor dalam supervisi itu. Kemudian yang ketiga adalah rekan yang dia terkait dengan editing video. Jadi memang saya juga sangat mengharapkan rekan-rekan ini dapat bekerja sama satu sama lain untuk pengembangan pribadi. Jadi bukan hanya saya, tapi rekan yang bersama dengan saya pun, walaupun ini sebenarnya masalah di saya, nantinya juga akan berimbas baik ke mereka. Gitu. Oke. Jadi bagaimana Pak perasaan Bapak setelah kita coaching ini? Luar biasa Bu, saya dapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi terkait dengan kepercayaan diri ini. Luar biasa, pertanyaan-pertanyaan dari Ibu itu memantik saya untuk lebih sadar bahwasanya potensi untuk pemecahan masalah ini ada di depan saya sendiri, tetapi baru muncul saat kita melakukan coaching ini, Bu. Ya, artinya perlu lawan bicara gitu Pak ya. Betul. Baik Bapak, semoga apa yang Bapak tadi planningkan, rencanakan tadi ya bisa mengembalikan kepercayaan diri Bapak gitu ya. Jadi ketika di supervisi Bapak sudah sangat pede sehingga bisa memenuhi gitu ya apa penilaian-penilaian, panduan-panduan yang ada pada supervisi. Tapi Pak, saya tunggu ya perkembangan Bapak, cerita-cerita Bapak itu di sesi-sesi berikutnya gitu ya. Nanti Bapak kita ketemuan bercerita lagi apa-apa saja perkembangan yang telah terjadi pada diri Bapak. Apakah merasa lebih pede atau tingkat persen PD-nya lebih tinggi gitu Pak ya. Baik Bapak, itu saja mungkin ya Pak ya hari ini. Ada yang Bapak ingin sampaikan? Mungkin cukup Bu, terima kasih. Nanti ketika ada progres yang baik, kami akan sampaikan lagi kepada Ibu. Kalaupun nanti waktunya mendesak, kita seperti ini, langsung melalui dunia maya seperti ini Bu ya. Oke. Saya mengucapkan terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Ya. Siap. Terima kasih Bapak. Silakan melanjutkan tugasnya. Terima kasih ya. Sampai jumpa. Iya, sampai jumpa. Ya, Assalamualaikum Ibu Tarida. Waalaikumsalam Pak Ergo. Bagaimana sesi coachingnya? Sangat luar biasa Pak ya. Jadi kami tadi membicarakanlah percakapan kami tentang permasalahan yang dihadapi Pak Farid, di mana dia kurang percaya diri pada saat disupervisi gitu ya, karena yang mensupervisi itu kepala sekolah ataupun guru senior, jadi dia kurang percaya diri gitu ya. Kalau saya perhatikan tadi coaching yang kami lakukan itu mengikuti alur tirta, jadi ada tujuannya tadi Pak Farid menceritakan tujuannya coaching itu apa, kemudian ada identifikasi masalah yang dihadapinya apa, kemudian sampai tadi Pak Farid menceritakan rencana aksinya, gitu. Apa saja yang dilakukan supaya Bapak Farid itu percaya diri gitu ketika disupervisi. Kemudian Pak Farid juga saya tanyakan komitmen apa yang bisa dilakukan menunjang tercapaian tujuan coaching kami. Gitu Pak. Oke, berarti di situ indikatornya yang ingin dicapai oleh Pak Farid itu kepercayaan diri Bu ya pada saat melaksanakan coaching, karena pada saat melaksanakan supervisi. Jadi selama ini beliau merasa tidak pede ya. Padahal persiapannya mungkin sudah siap, tetapi pada saat melaksanakannya justru hilang karena sudah tidak pede lagi. Nah, tadi dari pengamatan saya sebagai pengamat ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai hasil coaching antara Ibu Tarida dengan Pak Farid tadi ya. Nah,
Yang pertama betul, tadi saya sudah, apa namanya, menyimak, bahkan saya sudah mencatat beberapa poin bahwa alur dari Tirta, percakapan coaching itu sudah Ibu kembangkan, sudah Ibu pancing ibaratnya biar Pak Farid keluar dari ibaratnya dari permasalahannya. Terus yang saya salut di situ bahwa seorang coach-nya berhasil berhasil menganalisis dengan baik apa yang permasalahan yang ada pada coaches-nya ya. Terus juga di situ coaching-nya juga berhasil menemukan solusi dari permasalahan dari dalam diri dia sendiri dengan pancingan dari coach-nya, dengan umpan-umpan balik dari coach-nya. Jadi seorang coaching-nya sudah berhasil menemukan cara terbaik lah bagaimana Pak Farid keluar dari zona nyamannya biar timbul rasa percaya diri. Nah, terus satu lagi Bu Tarida yang saya ingin tanyakan, kira-kira setelah melaksanakan coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh coach tersebut? Oke, tadi tuh coach Pak Farid sudah ingin melaksanakan gitu rencana-rencana. Salah satunya dia akan berkolaborasi dengan teman-teman, jadi pengen latihan secara nyata. Nah, tetapi ada lagi yang Pak Farid inginkan, dia akan mencoba menggunakan sosial media sebagai latihan. Jadi nanti dalam sosial media itu diupload gitu, apakah di IG atau di Facebook mendapat umpan balik. Nah, dari situlah dia nanti akan banyak belajar sehingga rasa percaya dirinya itu semakin tumbuh. Mungkin itu, Pak. Oke, berarti nanti untuk pengembangannya lagi beliau akan mencoba menggunakan sosial media ya. Ya. Oke. Baik, itu saja Bu Tarida. Saya juga menunggu kabar terbaiknya hasil coaching antara Bu Tarida dengan Pak Farid. Terima kasih atas waktunya Bu Tarida. Sama-sama, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.